Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bab fi fadaili Ja'far ibn Abi Thalib wa Asma binti Umaisin wa ahli safinatim radhiyallahu anhum. Tentang keutamaan Ja'far bin Abi Thalib, Asma binti Umais, dan orang-orang yang diangkut dengan perahu. Semoga Allah meridai mereka. Ini lebih tepatnya keutamaan kaum muhajirin yang dua kali hijrahnya, yaitu ke Habasyah, lalu nanti dari Habasyah ke Madinah. Ja'far bin Abi Thalib adalah kakak dari Ali bin Abi Thalib. Beliau yang paling mirip dengan Nabi SAW segala-galanya, wajahnya, dedegannya, ya, berjalannya, cara makannya, termasuk dalam hal kedekatannya dengan kaum masakin, ya. Makanya sering dipanggil Abul Masakin. Ja'far bin Abi Thalib itu selalu berbagi makanan dengan orang-orang miskin. Di sini tidak dibahas keutamaan beliau secara spesifik, ya. Lalu Asma binti Umais ini istri Ja'far, yang nanti ketika Ja'far wafat dalam perang Mu'tah, perang melawan Romawi setelah Fatu Makkah tahun 8 Hijriah, Asma binti Umais ini dinikahi oleh Abu Bakar. Di hadis tentang haji wada yang panjang itu, hadis Jabir, kan diceritakan bahwa Asma binti Umais ketika berangkat haji haid, lalu kata Nabi pakai pembalut, mohon maaf, kemudian laksanakan haji kecuali tawaf di Baitullah, pantu menang asup ka masjid nu haid. Nah, saat itu Asma binti Abi Umais itu sudah menjadi istri Abu Bakar. Lalu nanti ketika Abu Bakar wafat, 2 tahun sudah Nabi wafat, Asma binti Umais ini dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi boleh satu istri dinikahi oleh 2 saudara, tapi asal geus moto lanceukna. Jeung lain salingkuh lain, di urang mah usum salingkuh. Jadi, nah, Asma binti Umais ini dari Ja'far punya anak namanya Abdullah bin Ja'far. Dari Abu Bakar punya anak namanya Muhammad bin Abu Bakar, yang banyaklah hadisnya. Kemudian dari Ali juga punya anak Yahya bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Abdullah bin Ja'far, Muhammad bin Abu Bakar, Yahya bin Abi Ali bin Abi Thalib itu saudara seibu, beda bapakna tokoh unggul. Dan demikianlah memang umumnya, ya, di kalangan para sahabat, kalau ada istri janda dari seorang sahabat tuh dinikahi oleh sahabat lainnya. Saling menanggung. Dan di sahabat sudah biasa satu seorang sahabat istrinya banyak, tapi banyak itu maksimal 4-nya. Tong leuwih ti 4. Jadi kalau kita mengenal putra Ali Hasan Husain, bukan itu saja, banyak. Karena sesudah Fatimah wafat, Ali menikah ke beberapa orang istri, diantaranya ada Al-Hanifiyah dan ada ini Asma binti Umais.
dari Al-Hanifiyah punya anak Muhammad bin Al-Hanifiyah. Ali itu disebut penumpang perahu karena memang hijrah ke Habasyah tahun 5 dan 7 Hijriah. Itu pimpinannya Ja'far bin Abu Thalib karena beliau sudah dewasa, disuruh untuk memimpin. Dan Utsman bin Affan ya, Utsman bin Affan termasuk juga rombongan yang hijrah ke Habasyah pakai perahu. Hadisnya disampaikan oleh Abu Musa radhiyallahu an, qala balaghana makhraju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bil Yaman. Sampai kepada kami tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kami ada di Yaman. Abu Musa ini Al-Asy'ari. Al-Asy'ari itu keturunan Yaman. Fa kharajna muhajirina ilaihi wa ana wa akhwani li ana asghuruhuma ahaduhuma Abu Burdah wal akhar Abu Ruhm. Maka kami berangkat berhijrah menuju Madinah bersama dua saudaraku. Saya yang paling muda, saudaraku yang satunya Abu Burdah, saudaraku yang satunya lagi Abu Ruhm. Tapi kalau berarti bertiga, ada banyak bid'an. Wa imma qala salasatan wa khamsina rajulan min qaumi. Jumlahnya kurang lebih 53 orang kaumku. Tapi eta Yaman teh kalah tumpak perahu karena mungkin gak cukup unta ya. Cenah tumpak perahu farokibna safina, kami naik perahu di Yaman itu. Fa'alqatna safinatuna ilan Najasyi bil Habasyah. Tapi ternyata perahu teh sampainya ke Najasyi di Habasyah. Kan Habasyah teh Etiopianya itu kan ngarendeng jeung Saudi Arabia, cuma terpisah oleh Selat Jazirah Laut Merah teh. Kaluhurna kan Mesir, ngarendeng jeung Palestina mau disebut jeung Israel. Eta nu baheula Nabi Musa muntas Laut Merah menuju Palestina itu nenggel laut. Itu masih di sana sebelah atasnya. Di bawahnya Ethiopia, ngarendeng jeung Saudi Arabia, cuma terpisah oleh selat sama dengan Lampungnya dengan Banten, terpisah oleh selat. Atau Batam jeung Singapura. Jadi niatnya mau ke Saudi Arabia tapi kabawa palit ku ombak malah ke Habasyah. Da dulu mah tuh belum secanggih sekarang ya, betul-betul nu ngaranna perahu teh kumaha angin. Makanya banyak ayat Quran yang menjelaskan tentang kenikmatan angin. Can usum mesin itu belum bisa dikendalikan. Fawafaqna Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ashabah indah. Maka kami bertemu dengan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, para sahabatnya juga yang ada di sana. Faqala Ja'far, kata Ja'far, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsana hauna. Oh maaf ya, bukan ke Madinah, berarti ke Makkah. Ini galpok. Karena saat itu hijrah ke Habasyah ketika masih di Makkah, belum hijrah ke Madinah. Kata Ja'far kepada Abu Musa dan rombongannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim kami ke sini, wa amarona bil iqamah, dan menyuruh kami tinggal di sini. Faqimu mana, sudah saja tinggal di sini. Kamu nanti datang ke Makkah juga paling oleh Nabi disuruh ke sini. Faqamna ma'ahu hatta qadimna jami'an. Maka kami tinggal di sana di Habasyah bersama rombongan Ja'far hingga kami datang bersama-sama nanti ketika hijrah ke Madinah. Tinggalnya cukup lama ya.
dari tahun 5, 7 sampai tahun 13 itu mau dihitung di tahun 5 berarti 8 tahun, ditambah di Madinah sampai tahun 7 itu Khaybar ya, tahun 7 tambah 8 15 tahun, berarti Ja'far tinggal di Habasyah itu selama 15 tahun. Dan saat itu Ethiopia negara kaya ya, Raja Habasyah itu negara kaya, orang Nasrani yang kemudian masuk Islam. Dan beliau ini satu link dengan Romawi Timur itu adalah Turki, dan juga dengan di Yaman Abraha itu satu link, satu jaringan. Pernah dibahas lah dalam tafsir surat Ar-Rum ya, atau sering saya bahas. Jadi Abu Musa dan rombongannya juga ikut hijrah di Habasyah. Kenapa Nabi menyuruh hijrah para sahabatnya? Karena mereka sering disiksa sampai sadis ya, sampai ada yang banyak yang mati. Khawatir mereka kemudian tertindas terus, Nabi menyuruh mereka hijrah ke Habasyah. Arika Nabi mah mereka nggak berani, ke Nabi, ke Abu Bakar nggak berani. Kenapa? Karena Nabi tokoh di Quraisy, meskipun secara agama berbeda dengan mereka. Abu Bakar juga tokoh di kaumnya ya. Abu Bakar cuma diancam oleh orang Quraisy, jangan sholat ke Masjidil Haram. Makanya Abu Bakar bikin masjid di lemburnya. Dan di masjid itu banyak yang ngaji, anak-anak dan ibu-ibu, bapak-bapak nama Allah. Dan kemudian pernah kita bahas lah dulu ya. Itu jadi tradisi, sudah jadi tradisi dari dulu. Pengajian teh nuloba teh anak-anak jeung ibu-ibu. Entak dibikin ka ayeuna ge di urang gitu, nuloba pengajian teh ibu-ibu barudak, bapana marare saya ka masjid. Tanu ngaraji di dieu ge bapana mah kadang ase ka masjid. Atau kecuali nu ngaji di dari da saeutik kan. Ge lamun nu pan rasa asar dina loba bapak-bapana mah hese, ibu-ibuna mah bisa karekrut. Fawafaqna jami'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinaftataha Khaybar. Nah, kami bersama-sama datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ketika beliau menaklukkan Khaybar. Jadi sesudah Nabi hijrah ke Madinah itu yang di Habasyah belum disuruh ke Madinah karena masih labil. Nah, baru sesudah perang Khandaq tahun 6 Hijriah kan, kasarnya orang kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya Al-Ahzab udah mati kutu, udah kalah lah, semua nyerang deui. Maka itu sudah mulai ada izin. Dan kemudian perang Khaybar itu kan sudah perang Khandaq. Tuh apalagi Yahudi sudah bersih dari Madinah, diseret ke Khaybar. Khaybar itu kan pinggiran Madinah. Mun aya nama soreangna lah Cimahi. Nah, ketika beres perang Khaybar dan rombongan Ja'far bin Abi Thalib datang ke Madinah, ada riwayatnya kan, datang teh keur sarolat, salam, teu apal. Ya, Nabi begini. Teu apal salat teu meunang di obrolan, bahkan salatnya juga belum tahu. Atuh baheula mah can usum video call, can usum YouTube. Jadi kumaha ngajarkeun sok salat digambar. Se pulpen ge eueuh. Fa ashamalana, lalu Nabi memberikan saham ghanimah Khaybar kepada kami padahal tidak ikut perang. Kan ghanimah itu 20%-nya disetorkan buat Allah dan Rasulnya, disetorkan ke Nabi, 80%-nya itu buat pasukan. Tapi dibagi-bagi. Jadi lamun aya 80 dibagi 80 gitu. Anu 80% teh. Kalau ada 100 dibagi 100. Nah, ini rombongan Ja'far yang tidak ikut perang Khaybar dapat juga
Jadi dihitung nate yang ikut perang Khaybar dan rombongan Ja'far yang baru datang. Misalkan rombongan Ja'far nu tadi wae Abu Musa 53, yang rombongan Ja'far kurang lebih 50, 100 tambah 100 atau jadi saeutik kan. Misalkan pasukan Khaybar 200 kuduna dibagi 200, jadi dibagi 300. Dan biasa nu ngaranna pembagian harta sok pas sirik-sirik di zaman sahabat oge, di orang kitu nah sia eta gajina sakitu nya leuwih gede saha eta cenah aja leuwih gede ceuk pian saya saeutik padahal sanu standby di depot lila ceuk aja itu jadinya mah cicing unggul. Jadi lamun aya nu kitu normal teh tinggal diislahkeun. Makanya ayat pertama surat Al-Anfal kan yas'alunaka 'anil anfal. Aya wae teh protes. Nah cenah saya tadi diajukeun sertifikasi tunjangan beasiswa di dunia pendidikan. Saya henteu. Tapi omong nah ieu geus naik golonganna ari saya acan mun di dosen di PNS. Teh golongan naon teh? Golongan mukminin, golongan musyrikin. Jadi di sini ada kecemburuan ya, makanya di surat Al-Anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullah waslihu dzata bainikum. Tararakwa ka Allah tur islahkeun urusan di antara kalian. Jadi pasti adalah yang namanya bagi-bagi dunia atau jabatan. Kenapa cenah dia jadi staf PC saya henteu gitu. Kenapa dia jadi staf PD ari urang teu padahal duitan di PD na ge. Paling nambahan jadwal. Jadwal Jumat jadi rada lega cenah jadi staf PD. Wa ma qasama li ahadin ghaba an fatih Khaybar minha syai'an. Padahal beliau tidak membagi kepada seorang pun yang tidak ikut perang Khaybar sedikit pun. Illa liman syahida mahu, kecuali dibagi pada yang ikut perang Khaybar. Memang begitu. Jadi namanya ghanimah, harta yang ada di Khaybar, tanahnya, rumahnya, ya, uangnya, itu semua jadi milik kaum muslimin, dan termasuk perempuan dan anak-anaknya pun jadi hamba saya. Gitu tamat sor banget jihad kan dapat ghanimah itu jadi orang kaya. Nabi juga kan punya lahan di Khaybar hasil dari perang Khaybar ini. Nah itu nggak dibagi kecuali sama yang ikut perang. Yang tidak ikut perang mau dibagi. Illa li ashabi safinatina, kecuali kepada orang-orang yang seperahu dengan kami. Ma Ja'farin wa ashabi, yaitu Ja'far dan para sahabatnya. Qasama lahum ma'hum, Nabi membagikan bagian saham juga untuk mereka. Fakana nasun minan nas, ada sekelompok sahabat aya wae yaquluna lana, ngomong kepada kami, yakni li ahli safinah, kepada para pelaut, wa nahnu sabaqnakum bil hijrah, kami cenah lebih dahulu hijrah, kamu baru datang ngeunah we cenah sumenang bagianna gitu. Teh aya wae teh kitu teh. Qala fadakhalat Asma bintu Umais, maka masuklah Asma binti Umais, wahya mimman qadima ma'ana, dia termasuk yang ikut bersama kami, ala Hafsah, kepada Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, zairah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertamu. Asma itu padahal masih saudara dengan Maimunah, istri Nabi, saudara seibu dengan Ummul Fadl. Ummul Fadl itu ibunya Ibnu Abbas. Makanya banyak yang hadis Ibnu Abbas, saya bermalam di bibi saya Maimunah, istri Nabi. Nah ke Asma binti Umais ge, bibi teh Ibnu Abbas teh dari ibu ya. Jadi muter tak gitunya, siga di dieu lah malah luter gitu, kecuali Gilang Unggul no nyingcat. Jodoh-jodohan teh malah luter.
Wa qad kanat hajarat ilan Najasyi fi man hajara ilaih. Asma binti Umais termasuk yang ikut hijrah ke Najasyi bersama orang-orang yang hijrah ke sana. Fadakhala Umar radhiyallahu an ala Hafsah wa Asma indah. Lalu ada Umar masuk ke rumah Hafsah, kan putrinya. Satu ada Asma. Faqala Umar hina ra'a Asma. Umar bertanya ketika melihat Asma, man hadhi? Siapa ini? Karena ketika Umar masuk Islam, Ja'far bin Abi Thalib dan istrinya sudah hijrah ke Habasyah, jadi teu wau saha cenah ieu. Nyaho teh dulu Rasul. Qalat Asma bintu Umais, ini Asma binti Umais. Kata Umar radhiyallahu al-Habasyah hadi al-Bahriyah hadi. Ini teh cenah orang Habasyah ya, atau yang pelancongnya yang ikut berlautnya saja. Maksud nama orang Makkah yang hijrah ke Habasyah atau orang Habasyah asli. Qalat Asma, na'am, iya. Ini yang pernah tinggal di Habasyah lama, kurang lebih 15 tahun. Faqala Umar, kata Umar, sabaqnakum bil hijrah. Kami lebih dahulu hijrah dibanding kalian. Kalian baru datang, kami macam udah 7 tahun yang lalu. Fanahnu ahaqqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minkum. Kami lebih berhak dengan Rasulullah daripada kalian. Maksud lebih berhak, lebih dekat. Dan ini bukan kesombongan, ini kebanggaan saja. Jadi Umar lain artinya sombong, bukan merendahkan. Cuma memang Umar begitulah karakternya, pede gitu. Kamu kan baru datang, jadi kami meski bagaimanapun lebih istimewa bagi Rasulullah. Faghadibat atau marah. Asma teh kan perempuan, namanya juga perempuan, dia babarian kasinggungan, marah. Wa qalat kalimatan, tapi marahnya masih bisa dikendalikan. Dia ngomong satu ucapan, kadzabta ya Umar. Maksud bohong di sini bukan bohong, kamu salah. Orang Arab biasa menilai orang yang salah dengan bahasa bohong. Tapi lain artinya enggak bohong. Kan setahu Umar begitu. Memang Umar lebih dahulu hijrah. Bahkan Umar pangheulana kan. Orang lain belum hijrah, Umar sudah hijrah, bahkan ngumum ke di Masjidil Haram. Saya mau hijrah, siapa yang mau menghadang saya? Daguan di pengkolan. Dauh, secara dia ini. Mantan preman atau preman pensiun. Kalla wallah, tidak demikian demi Allah. Kuntum ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian itu dulu enak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yut'imu ja'iakum, dia memberi makan kepada orang yang lapar di antara kalian. Wa ya'idhu jahilakum, dia memberikan pengajaran kepada orang yang bodoh di antara kalian. Kamu mah enak. Dulu ketika lapar Rasul yang bertanggung jawab. Taye simbol pemimpinnya atau mikiran unggul agamana, tapi oge mikiran ekonomina, pikiran ekonomina bagaimana diberdayakan, dan juga memberikan pengajaran tuh. Orang kadang hese dakwah nyebar teh karena ngaji we unggul ari ekonomi teh di pikiran, harusnya diseimbangkan. Di samping pengajian juga menyejahterakan umat. Wa kunna fi daril bu'ada, sedangkan kami tinggal di negeri yang bu'ada, jauh dari siapa-siapa. Maksudnya jauh dari kerabat, jauh dari dulur, jauh dari tetangga. Wal bughoda itu. Dan yang dibenci itu maksudnya ya tidak diinginkan. Ya siapa yang senang dengan datangnya para pelancong, pendatang. Menai nama itu imigran. Fil Habasyah, di negeri Habasyah. Wa dzalika fillah wa fi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kami lakukan karena Allah dan karena Rasulnya. Kamu macana najan hijrah lebih dulu enak, diberi makan oleh Rasul, diberi ilmu oleh Rasul. Kami boro-boro jauh kami, dan kami juga itu karena Allah dan Rasulnya. Wa aimullah la at'amu ta'aman wa la asrabu syaraban, demi Allah
Saya tidak akan dulu makan dan minum hatta adzkura ma qulta li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai aku laporkan apa yang kamu omongkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu kunna nu'dza wa nukhafu, dan kami merasa sakit hati dan jadi merasa takut gara-gara omongan kamu dan yang lainnya. Nah, ini yang sering kita bahas juga ya, gambaran yang namanya gesekan-gesekan di para sahabat sekalipun ada. Jamun diurang aya gesekan-gesekan di sesama jamaah, di sesama antar pimpinan jamaah, antar PC, sarwa Persi, sarwa Islam. Itu normal, tinggal kita bagaimana menyikapinya, mengislahkannya. Tong tuluy-tuluyan bergesekan, bereskeun. Wa sa'adzkuru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa as'aluh, saya akan laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau. Wa wallah, demi Allah, la akdzibu, saya tidak akan berbohong, dek dilaporkeun. Wala azighu, dan saya tidak akan ragu, tidak akan menyimpang. Wala azidu ala dzalik, dan saya tidak akan menambahkan lebih dari itu. Maksudnya moal dibumbuan, moal didramatisir. Saya akan ceritakan apa adanya, bahwa kamu ngomong begini dan kami sakit hati. Falamma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi datang, qalat ya Nabi Allah, Asma bertanya, wahai Nabi Allah, inna Umar qala kadza wa kadza. Datangnya ke Hafsah. Hafsah kan putri Umar. Umar tadi ngomong begini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru bersabda, laisa bi ahaqqi minkum, tidak ada yang lebih berhak dengan aku dari kalian. Semuanya sama-sama berhak. Walahu wali ashabi hijratun wahidah, karena Nabi dan sahabatnya hijrahnya hanya satu kali. Walakum antum ahla safinah hijratani, sedangkan kamu wahai para penunggang perahu, kalian hijrahnya 2 kali. Nah, ini yang jadi kebanggaan. Nabi wae hijrahna sakali, Ja'far jeung sahabat nama 2 kali hijrah. Qalat falaqad raaitu Aba Musa wa safina yatunani arsala, saya menyaksikan Abu Musa dan para rombongan yang ikut perahu datang kepada arsalan teh berturut-turut diutus ya. Nu ieu balik, nu lainna datang, kan jumlahnya 100 lebih. Ini pulang, yang ini datang nanya, betul Rasulullah ngomong gitu, betul Rasul. Kan mereka merasa terendahkan. Oh, cenang kakara datang semenang samu Khaibar gitu. Ternyata itu karena Rasulullah menghormati mereka sudah hijrah 2 kali. Yas'alunani an hadzal hadis, mereka bertanya kepadaku tentang hadis ini. Ma minad dunya syai'un, tidak ada satupun dari dunia, hum bihi afrah, yang membuat mereka lebih bahagia, wala a'dham fi anfusihim, dan bangga di diri mereka, mimma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang Rasulullah sabdakan tentang mereka. Wah, tidak ada yang membuat mereka bahagia selain itu. Rasulullah jadi omongan, Rasulullah hijrah sakali, saya mah 2 kali, menjadi kebanggaan justru. Kata Abu Burdah, ini kakaknya Abu Musa yang tadi, faqalat Asma falaqad raaitu Aba Musa, saya melihat wajah Abu Musa, wa innahu la yasta'idu hadzal hadits minni, dan beliau sering meminta aku mengulangi hadis ini. Cing cenah Bu Asma mun aya namanya, gimana itu teh cenah ceritana teh gitu, yang didongengkeun deui, mun pangajian mah yang dingajikeun deui gitu. Nah, ini sekali lagi ya, hal yang wajar
ada celetukan, ada gesekan di tengah-tengah masyarakat, kita jangan punungan, ya. Tapi islahkan dengan baik. Ini yang jelek itu kasing saeutik punung teu ngaji deui we. Mun dina grup mah kaluar we tina grup teh. Ya. Padahal tidak ada maksud apapun. Umar juga kan ngomong gini memang karakternya begitu saja. Dan ini juga menunjukkan bahwa tidak semua yang Umar omongkan benar. Kan sudah kita bahas ya, keutamaan Umar mah yang diomongkan beliau rata-rata jadi dalil Quran. Mulai dari surat At-Tolak, Maqam Ibrahim, Khomer, hijab, ya, tawanan perang Badar, yang diusulkan Umar itu turun ayat Quran yang membenarkannya, bahkan tanda kutip menilai Nabi keliru. Tapi tentu tidak begitu. Tetap Nabi nama Nabi, ya. Buktinya ada banyak juga dari Umar yang keliru. Contohnya ketika bentrok dengan Abu Bakar, dicarekan Umar. Ini juga di sini Nabi tidak membenarkan Umar. Dan ini sekali lagi menunjukkan betapa orang yang hijrah itu dihargai oleh Nabi. Meski mereka tidak ikut jihad, hijrah itu sama, sudah lebih dari jihad. Bayangkan 15 tahun jadi pengungsi, hidup jauh dari Nabi, dari kerabat. Mereka bisa bertahan hidup hanya dengan mempertahankan Islam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.